di kesempatan kali ini di bulan Idul Fitri. Sebelumnya dari Mas Sugoi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah dalam kami menemani Anda dalam mengikuti hobi koi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa diterima Allah SWT. Oke, pada kesempatan kali ini saya Mas Sugoi akan berbagi yaitu terkait manfaat atau fungsi atau kegunaan dari serbuk PK. Ya, ini serbuk PK-nya seperti ini ya. Ini PK lama yang sudah saya sering gunakan untuk kegiatan perawatan ikan koi saya. Ini satu toples kecil ya. Ini tinggal 1/4. Ini namanya PK, singkatan dari permanganas kalikus, disingkat PK. Oke, yang baru menemukan channel Mas Sugoi silahkan sholat dulu. Yang belum sholat silahkan sholat dulu, karena sholat adalah penyelamat hidup kita. Oke, simak video kami selengkapnya. Kita akan terangkan sambil memberi pakan ikan koi di kolam kita, sambil menerangkan apa manfaat, kegunaan, dan bagaimana cara penerapannya nanti akan kita terapkan. Simak video kami selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oke, di samping kolam sudah kita ready ya. Inilah ikan-ikan koi saya. Pada kesempatan sore kali ini sambil kita ngasih makan di samping kolam sambil bercengkrama, akan saya terangkan beberapa hal terkait apa itu PK. PK adalah antiseptik berbentuk serbuk. Jadi obat PK ini itu mengandung potasium untuk membersihkan luka dan infeksi jamur. Jadi potasium ini merupakan zat pengoksidasi kuat dengan sifat desinfektan, jadi penghilang bau dan zat. Terus apa fungsi dari PK? Jadi PK umumnya untuk manusia itu digunakan untuk mengobati luka yang tidak terlalu dalam pada kulit. Oleh karena itu, bubuk PK ini bisa digunakan untuk penyakit kulit seperti kudis, kutu air, panu, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh jamur atau kutu. Jadi PK ini disebut potasium permanganat, itu merupakan obat yang digunakan untuk membersihkan semacam borok atau koreng ya, bahasa sehari-hari, serta infeksi karena jamur atau kutu air. Jadi dengan begitu PK dapat digunakan sebagai pembersih luka dan mengatasi infeksi jamur pada kulit. Selain itu, senyawa ini juga bersifat deodoran, penghilang bau, dan antisrigen atau menyebabkan pengerutan jaringan. Jadi PK ini memiliki bentuk serbuk kristal berwarna ungu. Nah, untuk selanjutnya, apa manfaat PK untuk ikan koi? Jadi PK ini merupakan obat kulit yang efektif digunakan untuk pengobatan ikan koi dan untuk mensterilkan kolam ikan koi yang sudah diserang oleh penyakit. Jadi PK ini termasuk jenis
peroksidan yang berfungsi untuk membunuh kuman juga bakteri dengan cara dilarutkan ke dalam air. Jadi meskipun PK ini sebenarnya sangat ampuh untuk mengobati ikan koi yang terkena jamur, akan tetapi memang dalam penggunaannya sebaiknya hati-hati. Janganlah ikan direndam dalam waktu yang terlalu lama. Dan kalau bisa malah sebaiknya cukup dengan diusap-usapkan saja dengan larutan PK tersebut pada bagian yang terkena jamur atau terinfeksi karena sakit atau kutu. Terus untuk bahaya bila terlalu lama merendam ikan dengan PK, karena PK sifatnya adalah mengikat oksigen dan tentunya ikan yang terkena sakit atau jamur itu dalam kondisi yang tidak bagus. Tentu badan tubuhnya tidak fit. Jadi apabila merendam dengan PK terlalu lama, itu justru akan berakibat ikan menjadi lebih lemas. Maka sebaiknya paling lama 1-2 menit saja dengan dosis yang dilakukan, yaitu dengan dosis yang teratur dengan jarak jam yang sama. Jadi misalkan 2 kali sehari, berarti jarak jam satu dengan berikutnya misal per 8 jam. Jadi itu dilakukan dengan cara rutin per 8 jam sekali. Jadi misalkan pagi sama sore. Penyebab infeksi jamur pada koi biasanya itu dipicu oleh kualitas air yang kurang baik ya, yang kualitas air yang buruk. Dan juga bisa karena ikan stres. Kita akan sampaikan, kita sudah siapkan bak dengan bak warna biru dengan air ini secukupnya. Akan kita praktekkan untuk proses cara melarutkan PK sekaligus penanganan pada ikan koi yang ada indikasi terkena jamur. Jadi PK itu kita tuangkan dengan sendok mini ini ya, secukupnya saja. Jadi dengan air sedikit, PK juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu pekat ya. Ini kita campur, tadi air kondisi masih bening ya, dengan air bersih. Ini sudah menjadi warna kemerahan atau keunguan. Karena ini baknya warna biru, jadi seakan-akan warnanya mengikuti baknya ya. Jadi kalau kita angkat ya, warnanya merah keunguan. Nah, bila sudah seperti ini sudah siap digunakan untuk proses pengobatan pada ikan koi kita. Akan kita siapkan 1 ekor ikan yang terindikasi ada bercak-bercak jamur. Nanti akan kita angkat, langsung kita tangani dengan PK. Nah ini ya, ini jenis Deutsch. Pada badannya saya pantau ada sedikit bercak-bercak semacam warna putih ya di posisi ya, ini yang di jari, di ibu jari saya. Ini ada indikasi jamur. Nah, nanti akan kita melakukan penanganan dengan membilas koi tersebut, koi ini ya, dengan larutan PK tadi. Jadi perlu kita sampaikan nanti untuk pembilasannya cukup sebentar saja ya. Dan apabila untuk proses pengeboman kolam koi yang terindikasi memang kolamnya sudah kondisinya parah, boleh dilakukan. Tapi nanti otomatis ekosistem
baik bakteri jahat otomatis akan mati dengan adanya pK yang dibom di kolam koi. Otomatis kolam menjadi akan seperti baru lagi. Jadi proses nanti tumbuhnya bakteri kita mulai dari awal lagi. Dan tentunya pasti kolam menjadi steril. Oke, ini ikannya kita bilas ya dengan PK sambil kita ya semacam dibersihkan, digosok-gosokkan di sekujur tubuhnya dari atas sampai ekornya, terutama di posisi yang tadi terpantau ada bercak-bercak jamur ya. Kita bilas sampai benar-benar merata dan nanti kita langsung kembalikan ke kolam utama lagi karena ini kondisi ikannya masih sehat, aman. Cuman saya karena ini untuk sampel itu ada indikasi semacam jamur, jadi belum parah, ada 1-2 titik itu saja. Jadi saya harapkan nanti kita dengan PK ini ikan sudah sembuh lagi. Oke, akan kita langsung kembalikan ke kolam utama. Sekian ya penjelasan dan prakteknya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.